Halo, kita harus balik lagi di channel hobi kita. Di video kali ini aku kedatangan tamu, ya sebenarnya bukan tamu sih. Itu di sana ada Lita yang sama Handi. Lita itu dulu ikut bareng sama grup yang aku ikuti ya, di grup sebelah. Jadi kenal, dan kebetulan dia itu sebenarnya perlunya sama om yang punya lapangan, tapi omnya lagi pulang. Terus kan ini udah hampir mau pulang ya, udah pasti omnya bakal balik lagi. Jadinya aku bilangin nungguin aja, soalnya nggak lama nanti ya omnya pasti balik, soalnya ini udah mau selesai, jam 5 kan selesai gitu. Terus ya daripada nunggu, kayaknya kok greget, dia kepingin main juga. Terus ya gak apa-apa, main aja deh. Ini kebetulan kita ini ya kurang orang juga, banyak yang udah pulang. Terus sama ibunya Lita juga disuruh main, ya udah gak apa-apa, main-main aja. Oke, di video kali ini ya kita udah sama-sama lelah ya. Lita katanya udah main 5 kali, aku juga sekitar 4-5 kali ya mungkin ya. Kalau Yosua juga sih. Eh, di sini kan mainnya pakai rally point ya. Kalau di grupnya Lita itu biasanya mainnya pakai ini, indah bola. Nah, di video kali ini aku ingin bahas mengenai pemain yang ulet dan orang yang mainnya jago atau skillnya banyak, banyak skill. Nah, bedanya apa? Kalau ulet, apakah mereka itu skillnya bagus? Ya, belum tentu. Kalau skillnya bagus, apakah juga ulet? Juga belum tentu. Apalagi kalau yang pinter mainnya, jago, tapi dia sombong, terus ini apa, banyak ngefur, terus ngasih bola-bola yang blessing aja. Waktu ada bola yang perlu disemes, gak disemes. Nah, itu orang yang skillful ada juga yang kayak gitu. Jadinya nggak ulet. Yang aku maksud ulet tuh ya nggak mati-mati. Walaupun kita mungkin mukulnya powernya pas-pasan ya, nanggung-nanggung gitu. Terus ya sama lawan disemes. Tapi waktu udah mukul nanggung, terus waktu disemes mengembalikannya bisa silang, bisa kena net tipis. Nah itu pokoknya balik dan malah biasanya lawan kaget terus malah mati sendiri, itu ada. Eh, jadi itu bukan kebetulan ya. Memang orangnya seperti itu, ulet gitu, nggak mati-mati. Ada bola seberapa sulit penempatannya sama lawan, dia bisa untuk mengembalikan tuh udah berusaha, walaupun mungkin tanggung-tanggung atau paling enggak dia ngejar lah. Ada orang yang kayak eh, udah males gitu. Oh jauh, ya wis out itu. Oh enggak, ternyata masuk. Ada kok orang yang kayak gitu. Nah kalau aku lihat Lita, dan kebanyakan teman-temanku yang kenal Lita bilang kalau Lita itu orangnya ulet. Kalau udah ulet itu mentalnya bagus. Jadi ada bola ya yang sulit dia bakal kejar. Walaupun jauh atau walaupun perlu power yang maksimal, dia bakal kejar. Itu mentalnya bagus. Kalau udah mentalnya bagus, itu skillnya nanti bisa diasah lagi, bisa ditambah lagi. Asal nggak banyak protes ya. Kadang-kadang kalau sama coach itu ngelihat, oh anaknya ulet terus dilatih. Tapi kalau coachnya belum puas dengan latihan yang itu, terus dilatih itu terus. Nah itu kadang-kadang bahkan orang yang ulet sekalipun biasanya udah males atau bosen gitu. Kok latihannya gini terus sih om, aku mau ganti, nggak mau dilatih ini lagi. Padahal coachnya itu merasa ya anak didiknya perlu latihan yang seperti itu.
Jadi buat ini ya coach-coach yang di luaran sana. Jadi coach juga harus lebih kreatif sih. Kalau kita ngajar seseorang itu kita bisa lihat kayak ini ekspresinya mereka juga. Kayaknya anak ini kalau aku suruh latihan ini lagi kok males ya. Kayaknya aku perlu ganti strategi dibikin latihan yang lainnya gitu. Dan itu juga menurutku ya, aku sendiri kan juga ngajar tapi bukan badminton. Menurutku generasi-generasi yang sekarang itu banyakan kayak gitu. Jadi kalau generasi yang dulu kita latih untuk satu topik pelatihan itu kalau nggak sampai bisa aku nggak akan lolosin atau nggak pindah ke next topik. Itu mereka masih mau untuk latihan sampai bener itu mereka masih mau. Terus ada lagi generasi setelahnya itu mulai protes-protes gitu. Kok latihannya ini terus, jadi minta diganti, ya udah ganti. Tapi generasi setelahnya lagi itu nggak ada ulet-uletnya, jadi kayak kurang struggling atau apa ya, nggak resilient, nggak tahan mental gitu. Jadi kalau dikasih tugas ini terus gak senang dia langsung, bahkan ada temannya ponakanku itu langsung keluar dari ruang kelas gitu, disuruh gurunya apa aku gak seneng terus keluar kelas. Dan anak-anak yang kayak gitu ya, kalau zaman dulu itu kan dipanggil, oh kamu kok kurang ajar ya sama teacher atau guru, ayo kamu sekarang saya hukum pergi ke kepala sekolah, ke kantor kepala sekolah, biar kepala sekolah yang hukum gitu. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak yang digituin, besoknya orang tuanya datang protes. Nah gimana sih caranya ngajar buat kreatif gitu. Kayak kemarin tuh aku ngajar ada satu topik yang sebenarnya dia masih belum bisa, atau ada satu kayak rumus gitu aku suruh ngapalin. Terus kemarin aku tes, rumusnya apa yang ini, dia masih kakak tahu. Jadi akhirnya aku bantu, ini kalau ini sama ini apa, terus ini sama ini apa. Jadi kayak dikasih ini ya, cara untuk ngapalin atau ya pokoknya gitulah. Terus dia itu kan udah kebantu ya, kayak aku ngasih kerepean gitu, ngasih kayak contekan supaya dia bisa ngerjain soal lainnya yang pakai rumus itu. Dan setelah aku kasih rumusnya udah jadi, itu kan contekannya. Terus dia mau masukin ke soal berikutnya itu dia juga nggak bisa gitu. Kayak nunggu banget, nunggu aku ngasih contekannya lagi. Jadi jadinya waktu aku ngajar nggak bisa dibikin kayak zaman dulu, ini kamu kasih soal ini kerjain udah terus gurunya pergi. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Ya mungkin beda-beda orang juga ya murid, tapi kebanyakan generasi yang sekarang itu kayak gitu. Ada soal yang ini, si tutor atau gurunya ini harus selalu mendampingi orang-orang ini. Jadi langsung dimonitor gitu. Oh, ini udah bener apa belum? Ini kalau langkah di tengah-tengahnya salah, kita harus bilangin langsung, ini salah, ini yang bener kayak gini. Gak bisa bilang kayak ini salah, terus pikirin dewek jawabannya sih bener. Gak bisa kayak gitu. Kalau aku pikir-pikir ya, kenapa kok generasi yang baru-baru ini seperti itu. Jadi kayak mengharapkan sesuatu yang instan gitu. Itu mungkin karena ada Google, jadi salahnya Google. Ada beberapa kayak soal yang kita itu mestinya perlu ngapalin rumus, terus ada kayak pengetahuan umum gitu yang mestinya kita hafal. Anak-anak generasi sekarang itu nggak mau ngapalin atau males ngapalin, karena tinggal buka di Google, ngetik kata kunci, tinggal keluar rumusnya. Jadi nggak perlu repot-repot ngapalin.
Ya ada benernya juga sih, soalnya kalau kita dulu sekolah ngapalin banyak-banyak ternyata waktu udah dewasa juga nggak dipakai gitu. Jadi buat apa? Sekarang kalau kita mau review tinggal ketik di Google udah keluar. Nah mungkin karena kebiasaan itu jadinya generasi sekarang ini kurang resiliennya. Resilient itu boleh dibilang sama dengan keuletan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang sulit, mampu atau mau berusaha supaya dia bisa ngejar bola. Kalau di sini ya, kalau di badminton tuh supaya dia bisa ngejar bola gitu. Kadang aku juga ini sih kayak gregeten ngelihat ada teman-teman yang main sebenarnya langkahnya itu udah bisa ngambil, tapi cuman tinggal ngayun lengan gini aja loh, tapi dia nggak bisa. Mungkin karena ini ya merasa oh wes gak iso ini jadi terus bolanya dilepas nggak diterima. Kalau kita lihat atlet ya itu kan sampai bolanya dekat di lantai 2 cm itu masih bisa diambil lah, sampai raketnya itu nempel di lantai. Selama kena raket kan berarti nggak fault kan? Ya mungkin kalian juga nggak pingin dibanding-bandingin sama atlet ya, itu kan atlet, kita kan bukan gitu. Tapi circle kita atau pertemanan kita itu biasanya mempengaruhi tindakan kita. Kalau misalkan kita kumpulnya sama teman-teman yang ulet-ulet, bola yang tipis-tipis itu walaupun kayaknya nggak kejar tapi bisa dikejar, atau misalkan kita ikut klub terus coachnya itu maksa anak didiknya untuk tetap ngambil meskipun bolanya itu udah nyentuh atau sedikit lagi nyentuh di lantai, itu pasti mereka bakal terbawa ini ya, ikut gitu, ikut ulet, soalnya circle-nya juga ulet. Tapi kalau kita itu circle permainan kita, teman-teman kita biasanya orangnya nggak ada yang ulet, mainnya cuman gitu-gitu aja, terus mainnya lebih suka digendong, jadinya apa ya, nggak ada kayak keinginan untuk bisa menang dengan lebih bagus gitu, atau keinginan paling nggak untuk memperbaiki diri. Walaupun orangnya aku lihat kayak berbakat ya, kadang-kadang aku lihat anak-anak itu ada yang main, oh ini kayaknya berbakat ini, tapi untuk urusan keuletan dia kurang. Nah itu kita nggak bisa menang hanya dengan bakat aja, tapi juga harus ulet. Ulet latihannya, misalkan kita gak ada waktu tapi disempet-sempetin main badminton walaupun cuma sebentar 1 jam terus pulang, kayak hal-hal kayak gitu itu yang bikin kita itu stand out, jadi lebih unggul daripada teman-teman yang kebanyakan. Kemarin juga di grup ini kan sebelum main daftar dulu, terus ada satu yang bilang gini, aku daftar datang kalau nggak hujan. Nah, apa maksudnya? Kalau hujan kenapa kok nggak datang? Kalau nggak hujan kok mau datang? Kalau dari awal niat ya harusnya hujan nggak hujan tetap datang, ya kan? Ya aku nggak menyalahkan mereka, cuman aku menyadari bahwa grup ini kan memang grup kayak sosial gitu dan nggak ada paksaan untuk ikut atau nggak ikut. Toh kalau mau datang atau nggak datang, kalau datang bayar, kalau nggak datang ya nggak usah bayar. Nggak kayak grup lain yang pakai kayak abonemen atau bulanan bayar. Kalau kamu nggak datang ya rugi kalau karena ini ya udah bayar. Tapi ada juga yang rutin datang selama 1 bulan bayar, terus bulan depannya bolong nggak bayar, terus bulan depannya lagi atau 2-3 bulan berikutnya ikut lagi 1 bulan, ya itu kan nggak rutin ya mainnya. Nah selama ini memang grup sosial, jadi kita mau pilih-pilih
circle pertemanan ya bisa aja sih kalau punya grup sosial yang lainnya ya. Mungkin kita cocok di grup ini, nggak cocok di grup itu, ya kita pilih yang cocok aja. Tapi misalkan kita itu niatnya kepingin bisa badminton dengan baik, dengan yang pinter, itu bisa ikut klub. Dan jujur li kalau misalkan aku coach ya, terus ada beberapa siswa yang aku lihat udah mulai kendor latihannya, jarang datang atau datangnya telat-telat. Mungkin masih kasih tahu ke coachnya, aku nanti gak datang alasannya kayak gini, alasannya kayak gini. Selagi alasannya masuk akal dan menurutku cukup penting, aku rasa gak apa-apa. Tapi kadang aku gak datang karena di televisi ada serial yang aku suka, ini episode terakhir. Aku nggak suka kalau ada murid yang terus terang bilang kayak gitu. Ya mungkin nggak ada ya, tapi alasannya itu bikin coach itu jadi mikir, oh nggak, anak ini kayaknya nggak seberapa niat sih. Badminton cuman nggak kepingin jadi atlet, cuman pingin buat having fun aja. Ya selama orang tuanya bayar ya gak apa-apa ya. Tapi kalau coach sejati harusnya bisa memotivasi anak didiknya biar nggak gabut. Kalau soal itu finance atau biaya itu kan nomor 2 sih kalau kita memang kayak ini jadi coach sejati, pingin anak didiknya bisa main badminton dengan baik, kalau bisa berprestasi juga. Tapi kembali lagi tergantung orangnya juga. Kalau memang cuma sekedar hobi, mungkin orang tuanya mikir ini anakku kayak terlalu banyak jajan jadi gendut, wis tak melokno badminton ini biar kurus gitu. Ada kok orang-orang yang kayak gitu. Terus waktu anaknya udah kurus, walaupun dia nggak bisa main badminton, kalau kurus orang tuanya seneng. Itu tergantung coachnya juga ya. Tapi kalau coach sejati pasti anaknya ya nuruti orang tua, keinginannya pengen kurus ya oke, di training kurus, juga menuruti keinginan coachnya supaya dia bisa main badminton. Otomatis malu lah kalau kita itu punya anak didik tapi anak didiknya nggak bagus gitu mainnya. Terus ada yang tanya, kau belajar Dendi? Oh di coach iku. Oh ya. Jadi orang lain tuh bakal menilai gitu. Belajarnya berapa tahun, terus berapa lama, rutinnya seminggu berapa kali, frekuensinya. Nanti orang bisa menilai coachnya kayaknya nggak cocok sama orang ini gitu. Ya untungnya aku bukan coach. Jadi aku cuma bisa menilai aja. Oke guys, jadi gitu aja sih menurutku cerita-cerita mengenai ulet dan mengenai generasi zaman sekarang ya. Aku rasa generasi zaman sekarang ini memang orangnya pintar-pintar. Jadi secara pemikiran tuh cerdas-cerdas. Terus kalau untuk fisikal mungkin kurang karena kayaknya generasi sekarang itu minim gerak. Lebih banyak kerja di komputer, pakai HP, ya pokoknya sesuatu yang instan. Kalau dulu kan kita perlu informasi sesuatu ya harus mancal atau jalan ke perpustakaan, ke toko buku kayak gitu. Oke, ini gamenya udah berakhir. Handi tanya-tanya mengenai Lita, kok aku bisa kenal dan sebagainya. Dia sekarang ngefans sama Lita. Soalnya katanya penempatannya bagus. Di semes bisa ngembaliin ke tempat yang gak dipikirin orang lain. Ya memang udah terbiasa ya, soalnya dia sering ikut pertandingan juga. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video kali ini cukup menghibur ya. Oke guys, see you soon, bye bye.
Kalah muda. Kalah muda.